Ya, selamat pagi, seluruh sakti, para guru sangga, semuanya komedi, bapak ibu dosen, dan adik-adik sekalian. Sopi waktu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali saya bisa diundang dan berbagi pengalaman ya di kesempatan yang sangat baik ini. Nah, sebelum saya mulai, ya, ini juga lagi menunggu pointer dan lain-lain. Saya mau tanya, siapa di sini yang lahirnya dari kampung? Wah, mayoritas ya. Siapa yang rumahnya? Siapa yang rumahnya? Ya, itu tanahnya itu, ya. Pantainya ya. Itu dari tanah. Dulu ya. Dulu waktu lahir. Oh, yang nggak angkat tangan berarti itu dari keramik ya? Atau semen ya minimal sudah. Yang pakai semen atau keramik angkat tangan. Wah, ada lagi, udah sangat luar biasa nih. Siapa yang kalau atapnya itu, ya masih kayak daun kelapa gitu? Siapa namanya? Oh, sama dari ya. Berarti kita kos. Saya lahir di satu kampung kecil, namanya Pangkalan Beranda, itu di Sumatera Utara. Ya, 2 jam dari Medan. Lantainya itu tanah, ya, adik-adik sekalian. Lantainya tanah. Ya, dari dindingnya itu kayu, ya kayu. Ya atasnya itu kalau tadi kan mayoritas sudah seng ya, atau asbes atau apa gitu. Rasanya mesti rumbai-rumbai itu yang dari daun kelapa. Bayangkan dari kampung kecil, ya sangat terpencil bahkan, ya. Tapi ada satu keinginan, ya ada satu api dari dalam diri ini, ya yang tidak menggantungkan cita-cita ini kepada siapapun, tapi menggantungkan cita-cita ini ke dalam diri sendiri dan merealisasikan. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan ini plus apa pengalaman yang sudah saya pelajari dan saya alami bisa saya sharingkan sebagai bentuk motivasi. Ingat ya adik-adik sekalian ini bahwa kesuksesan itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya Buddha bilang apa? Jadikanlah dirimu pulau tempatmu berlindung kan? Bukan berlindung ke yang lain-lain loh. Diri kita ini loh tempat kita berlindung. Kita ini yang harus merealisasikannya. Ya nggak bisa ngandalin orang lain yang membuat kita lebih baik, membuat kita akan sukses. Nggak bisa. Ya, dulu saya berpikir seperti itu, tapi itu tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, teman-teman adik-adik sekalian. Tapi yang terjadi adalah dengan hasil jeripaya usaha sendiri. Ya, ini sudah ada belum ya? Kalau enggak saya manual dulu. Nah ini sedikit background ya, adik-adik sekalian ya. Saya lahir 44 tahun yang lalu di kota kecil Pangkalan Beranda, ya itu masih dusun sekali, ya jauh. Kalau di sini sudah sangat luar biasa. Ya background saya S1 accounting, ya Universitas Tarumanegara, kemudian punya kesempatan untuk menimba ilmu ke luar negeri. Nah ini juga diperjuangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nggak serta-merta dapat gitu. Waktu itu saya punya cita-cita yang sangat besar gitu. Saya ingin bisa kuliah ke luar negeri, saya ingin bisa sekolah ke luar negeri, tapi apa daya tidak mampu ya secara ekonomis, karena saya punya masih ada 3 hari lagi di bawah. Ya waktu itu saya ingin kuliah itu di luar negeri sampai saya sudah dapatkan beasiswa di Belanda. Ya, saya itu beasiswa tingkat 2, tapi harus bayar sedikit dan itu tidak mampu adik-adik sekalian. Wah, kecewa ya? Pasti kecewa loh. Nah, yang saya lakukan lagi apa? Habis itu saya coba downgrade, tetap kuliah, tapi saya cari universitas di Jakarta, yaitu GSP, karena saya maunya accounting waktu itu, GSP dari Filipina. Itu pun tidak sanggup adik-adik sekalian, tidak sanggup bayar pakai dolar. Ya sudah, daripada saya tidak kuliah, ya saya ambil di Unpad, ya saya ambil di Unpad, saya kuliah. Tapi semangat untuk keluar itu tidak pernah ada. Semangat untuk bisa kuliah ke luar negeri atau sekolah di luar negeri itu tidak pernah ada dari diri saya. Ya makanya kuliah itu sama seperti adik-adik sekalian dengan kuliah kan, ya lulus saya cuma lamar ke perusahaan yang besar saja. Kenapa? Karena hanya perusahaan yang besar itu yang bisa mengirim saya untuk belajar ke luar negeri. Betul adik-adik sekalian? Ya, betul? Ya, untuk penyemangat kita tepuk tangan dulu boleh ya? Ya. Nah, apakah api itu ada di dalam diri kita semua?
di sini. Ya, terutama adik-adik ini kan masa depannya masih banyak, ya, masih panjang, gitu kan? Nah, saya waktu itu diterima, kalau adik-adik sekalian tahu, jadi kalau adik-adik tahu, kalau perusahaan firma, ya, audit terbesar di dunia itu ada 5. Ya, ada Arthur Andersen, ada Ernst & Young, ada PricewaterhouseCoopers, ya, ada Deloitte, ada KPMG. Ya, waktu itu saya diterima, ya, dari 5 itu saya masuk 2 adik-adik sekalian. Ya, saya ada di 2 besar itu, Andersen, ya, itulah di sana karir saya mulai meningkat. Saya dikirim ke Singapura dulu yang pertama. Ya, di Singapura anak kampung pertama kali dapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri, senangnya kayak gimana Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, senang sekali. Walaupun itu cuma ke Singapura. 10 bulan kemudian, ya, dengan usaha kerja keras, itu saya bisa ke Amerika. Ya, 10 bulan dari situ saya ke Amerika. Bayangkan, tidak ada handphone seperti sekarang, tidak ada smartphone seperti sekarang. Ya, telepon itu internasional itu mahal, Bapak Ibu Saudara sekalian, betul nggak? Nah, waktu di sana, ibu saya juga bertanya-tanya, anak ini sudah sampai atau belum? Karena tidak ada handphone, ya. Yang ada itu email, dan itu saya email, saya nggak bisa komunikasi dengan ibu saya kasih tahu saudara saya bahwa saya sudah sampai. Bayangkan, nah, sebentar lagi mungkin saya nggak tahu sekarang itu semester berapa, ya, itu tidak lama setelah saya lulus saya sudah sampai di sana. Ya, sampai di sana, ya, saya bayangkan berhadapan semua dengan orang bule. Ya, nah disitulah satu perjuangan yang perlahan-lahan saya capai. Saya bisa buktikan, ya, kalau saya mau, saya pasti bisa. Tapi saya realisasikan. Ya, pulang dari sana, ya, semakin berkarir sampai ke Ernst & Young dan seterusnya, ya, saya diundang. Tadi yang saya cerita, ya, di GSM itu saya nggak ada duit untuk belajar, ya. Saya sampai diundang mereka untuk bicara di depan mahasiswa mereka itu sampai 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sampai pikir, wow, ya, yang nggak ada duit untuk belajar di sana, sekarang diundang untuk kasih kuliah terbuka seperti itu. Ya, itu satu, saya pikir, jangan pasrah, ya, jangan patah semangat. Kalau kita itu belum bisa, kalau kita itu belum mampu, nah di sini nanti saya akan kasih tahu caranya seperti apa. Ini hasil riset, hasil dari ilmu, ya, keilmuan. Jadi ada caranya, ada metodologi. Ya, nah ini sedikit background saya. Ya, taruhan negara. Saya itu dari Arthur Andersen, Illinois, USA, Business Management. Kemudian Analyst Notebook dari Cambridge, England. Kemudian NLP dari Orlando, Amerika. Ya, ini pernah di Ernst & Young, pernah jadi di Caplang juga cukup lama di situ. Ya, saya sebagai PA to CEO, saya mengepalai juga international business, makanya saya sudah sampai ke 16 negara, anak kampung, bayangkan. Anak kampung, ya, yang juga parahnya mungkin saya lebih parah daripada adik-adik sekalian, ya, yang anak lantainya, yang kayu rumahnya, dan seterusnya gitu. Anak kampung ini bisa sampai 16 negara. Tadi sama suhu kita candaan gitu. Ya, candaan. Ya, kalau orang lain trauma, fobia, lihat kecoa, lihat sisa dan seterusnya. Kalau saya ada fobia kalau lihat airport. Karena apa airport? Karena keseringan terbang. Dan 16 negara itu bukan cuma sekali-sekali perginya. Ya, bisa sampai 7-8 kali, bahkan ada yang lebih. Ya, jadi itu hasil dari perjuangan. Manusia itu punya kemampuan. Kalau mau dan betul-betul direalisasikan itu bisa. Ya, adik-adik sekalian. Berikutnya lagi, ya, pernah di international business, pernah di new product development. Kalau adik-adik lihat sekarang produk yang ada di supermarket atau di Indomaret dan segalanya, yang Caplang itu adalah hasil karya dari tim saya. Ya, bersama dengan teman-teman yang lain juga. Ya, kemudian juga pernah sebagai direktur di perusahaan joint venture dengan Jepang, ya, Kobayashi Jepang. Itu sebabnya saya punya kesempatan yang sangat berharga sekali. Ya, 7 tahun berturut-turut itu saya ke Osaka untuk meeting dengan mereka. Jadi saya belajar dengan Amerika, saya belajar juga kulturnya Jepang, cara mereka mengelola perusahaan, ya, yang baik-baiknya itu selama trip saya. Ya, yang paling saya senang adalah belajar dari mereka.
apa yang membuat mereka excellent, apa yang membuat mereka lebih baik. Sampai saya juga selain belajar sama mereka, saya juga belajar apa yang membuat orang bisa lebih baik lagi, ya, lebih sukses lagi. Nah, itulah saya ketemu dengan NLP yang hari ini nanti saya akan sharingkan kepada adik-adik semua. Itu disebut dengan neurological level. Ya, apa itu neurological level? Nanti kita simak ya. Kemudian ya pernah jadi komisaris di beberapa perusahaan, bisnis konsultan juga. Nah, sekarang saya merani perusahaan farmasi. Ya, saya per Januari kemarin membeli perusahaan farmasi dan saya menjalankan. Kenapa perusahaan farmasi? Karena saya punya cita-cita ingin menyehatkan, ya, ingin dari sisi kemanusiaan itu berbagi. Jadi bukan saya cuma menerima, mengambil, tapi juga ingin berbagi. Karena berbagi itu juga sangat membahagiakan. Ya, ini adalah beberapa misi dalam hidup saya yang saya ingin capai dan ingin saya bagikan kepada orang banyak, begitu ya. Nah, itu beberapa yang makanya ada di PT Cita Sehat Utama sebagai CEO, PT Dio Indo Optima sebagai CEO, dan ini terakhir ini sebagai komisarisnya di Optima Digital Hub, yang mana kita berbicara hari ini karena ini berbagi skill, kemampuan dan juga independensi kepada adik-adik semuanya dari sisi know-how, dari sisi skill, dari sisi opportunity-nya juga. Sehingga adik-adik juga walaupun background-nya itu tidak baik, ya, artinya kurang seperti orang-orang di kota, jangan khawatir. Ya, opportunity itu masih terbuka lebar. Ya, ada saksi, ada model, ada orang yang sudah melalui itu dan bisa. Ya, kalau ada orang yang bisa, artinya saya juga bisa. Betul nggak adik-adik sekalian? Artinya Anda juga bisa, betul? Kalau bisa Anda tepuk tangan untuk diri Anda semua. Ini yang akan kita pelajari, adik-adik sekalian. Silakan kalau Anda mau catat atau Anda mau foto, silakan. Ya, ini konsep framework yang saya pikir sangat relevan sekali dan ini akan kita pakai selama kita hari ini, sesi hari ini. Ya, neurological level itu ada tingkatannya. Tingkatan neurologis dari orang untuk mencapai yang tingkat kesuksesan. Nah, di situ ada environment, itu adanya lingkungan. Ya, ada environment. Ya, ada behavior, ada perilaku di situ. Kemudian ada capabilities, ada kemampuan. Kemudian ada value dan belief. Kemudian juga ada identity. Kemudian juga ada purpose, adik-adik sekalian. Nah, katanya kalau belajar itu kan harus diulang-ulang ya. Ya, diulang-ulang supaya kita bisa. Ya. Nah, saya mau menginstall ini seperti komputer. Kalau mau ada program, kita menginstall ke dalam diri kita, betul ya? Nah, yang pertama apa adik-adik? Kita sama-sama ya. Yang pertama adalah environment. Apa? Ya, environment. Ingat baik-baik. Environment, lingkungan. Ya, kita masuk ya. Environment. Inilah environment. Di mana kita berada, di situlah lingkungan kita berada. Betul ya? Nah, di environment itu ada siapa? Ada apa adik-adik sekalian? Ya, kita berdialog nih, berdiskusi ya. Dalam lingkungan seperti ini ada apa? Orang bukan? Tetangga kita, kiri kanan depan belakang ada. Coba perhatikan, lihat dulu kiri kanan atau jangan-jangan makhluk. Manusia itu makhluk juga loh ya, bukan makhluk halus. Makhluk kasat mata gitu ya. Nah, orang gitu ya. Nah, perhatikan siapa 5 orang yang sering Anda luangkan waktunya bersama, Anda akan mirip-mirip seperti mereka. Betul? Kalau Anda dekat dengan orang-orang yang terpelajar, makanya Anda akan jadi terpelajar. Anda dekat dengan orang-orang yang senang untuk berusaha atau berbisnis, Anda akan menjadi pebisnis, betul? 5 orang ini siapa? Ini Anda harus cek betul-betul. Ya, kalau 5 orang ini Anda sering luangkan waktunya bersama itu adalah penjudi, makanya kita akan jadi nanti penjudi. Kalau kita dekat dengan orang yang suka mabuk, kita akan terpengaruh dan bisa jadi. Nah, Paul juga mengatakan hal yang sama. Batu-batu yang besar akan kumpul dengan batu-batu yang besar di gunung. Pasir akan kumpul dengan pasir di pantai. Burung-burung dengan jenisnya yang sama akan terbang bersamaan. Tidak pernah burung gereja terbang bareng dengan burung elang, burung emprit atau apa. Betul? Ada yang sekalian? Betul ya? Cek sekarang ini ke dalam diri kita sendiri.
Saya mau jadi seperti apa? Orang-orang yang mengelilingi saya harus seperti apa? Bisa nggak orang-orang yang sekeliling saya itu membawa saya maju seperti mereka? Bukannya kita menjauhi teman-teman yang biasa kita ajak main. Tidak ya. Kita semua sekarang mulai lebih pintar. Kita lebih wise. Kita lebih bijak sekarang dalam memilih. Karena yang mereka suka ngomongnya apa? Jangan bergaul dengan orang bodoh, ya kan? Betul adik-adik sekalian? Artinya bergaul dengan orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang skill, ya, memiliki keahlian. Nah, saya mau memberi satu cerita yang sangat luar biasa. Ini sangat menginspiratif sekali. Anda tahu Mencius adik-adik sekalian, buat saya Mencius ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Kalau di barat itu kita belajarnya ada Plato, ada Socrates, ada Archimedes. Di timur itu banyak guru-guru yang sangat luar biasa, ya, termasuk guru Buddha Gautama. Betul nggak? Ada Konghucu di sana, ada Tao di sana, ada Lao Tse. Nah ini Mencius itu muridnya dari Konghucu. Yang luar biasa dari Mencius itu adalah ibunya. Loh, kenapa ibunya? Nah ibunya ini waktu kecil, ya, Mencius itu tinggal itu dekat kuburan. Setiap hari dia melihat orang mati yang dikubur. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah sama teman-temannya main kubur-kuburan. Betul? Karena lingkungan ada orang, ada apalagi anak-anak memodel, mengikuti dia. Hati-hati makanya. Saya pun sebagai pembicara ini saya sangat jaga tindak tanduk saya karena saya bisa dicontoh orang. Harus jaga baik-baik dalam berucap, berpikir, bertindak tanduk. Nah, mamanya melihat seperti itu, aku nggak mau anakku nanti kalau udah besar jadi tukang kubur, tukang gali kubur. Nggak ada seorang ibu yang mau anaknya seperti itu, enggak? Nah, dia mau apa? Saya mau ganti deh. Saya mau anak saya itu jadi pengusaha, jadi pedagang. Nah, dia pindah kemana? Pindah dekat pasar. Pada saat pindah dekat pasar, yang dia lihat itu adalah pedagang jual daging babi. Nah, dia sama teman-temannya juga jadi mainnya seperti itu. Potong-potong, bayar pakai daun. Mamanya begitu lihat lagi, no. Bukan seperti ini yang saya inginkan. Dia nanti tukang jual daging babi. Saya ingin dia lebih naik lagi. Saya ingin dia jadi apa? Jadi pembelajar. Jadi orang yang pintar. Pindahlah mereka sekali lagi ke sekolah, dekat dengan sekolah. Pada saat dekat dengan sekolah, apa yang dilihat oleh Mencius? Orang-orang murid-murid masuk kelas, murid-murid belajar, mengulangi pelajaran dan seterusnya. Dia pun belajar. Makanya dia dari situ berhasil. Mamanya mengatakan, iya, inilah yang kuinginkan. Dan jadilah Mencius, salah satu filsuf dari timur yang sangat luar biasa. Ya, makanya adik-adik sekalian, hati-hati dengan orang. Pilih orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang musalah, kalau bahasa Palinya. Ya, orang yang membuat kita terampil. Ya, nah, selain itu, benda apa yang sering kita luangkan waktunya bersama, kita akan seperti itu juga. Pernah nggak satu masa kita melihat orang melambai? Kalau orang melambai kan biasanya baik-baik kayak begini ya, betul ya, adik-adik sekalian ya. Pernah nggak melihat orang melambai jadinya begini? Pernah ya? Kenapa? Karena dia menonton, melihat ada orang yang mempopulerkan melambai bukan kayak begini lagi, tapi begini. Kita tuh selalu mempengaruhi loh satu sama lain. Artinya apa? Kemana waktu yang diluangkan setiap hari lebih banyak nonton YouTube. Ya, itu tidak masalah. Tapi kontennya apa yang dilihat? Kontennya membawa kita ke kemajuan atau membawa kita pada cuma lebih banyak lagi. Ya, cuma receh, yang remeh-remeh kontennya, prank-prank yang nggak jelas gitu. Atau kita belajar bahasa asing. Ya, kita belajar skill baru. Nah ini adik-adik sekalian yang harus dicek. Nah cek ya sekarang ya, karena kita belajar, cuma katanya kalau belajar cuma tahu, itu cuma sekian persen saja. Tapi kalau kita tahu, kita praktekkan, itu akan sangat luar biasa. Ya, lihat nontonnya apa. Seperti hiburan, enggak masalah. Tapi batasi adalah jumlah proporsi waktu yang dihabiskan. Jangan sepanjang hari nontonnya drakor, Korea. Udah, pada saat mau masuk, ya bawa tisu segepok gitu, ya kunci kamar nonton sampai
nggak henti-henti sampai pagi, nggak lihat pagi lagi, non-stop kayak gitu. Dapatnya apa? Tanya kepada diri kita. Semakin pintar nggak kita? Semakin wise nggak kita? Semakin skillful nggak kita? Semakin usaha nggak kita? Oke? Ya, jadi yang pertama kita udah belajar apa? Yang pertama, environment. Environment itu artinya apa? Lingkungan. Di lingkungan itu ada siapa? Orang. Ada manusia. Cek 5 orang. Siapa yang membuat, ya, yang ada spend time, habiskan waktunya paling banyak. Anda yang mirip-mirip seperti itu. Ya, mulai setting ulang, riset dulu. Benda apa yang sering dibuangkan waktunya bersama? Ya, mau itu handphone, saya nggak lihat handphonenya, tapi kontennya yang dilihat. Ya, mau buku, saya nggak lihat bukunya. That's good. YouTube is good. Nah, itu semua buat saya netral. Tapi kontennya, buku apa yang dibaca? Ya, skill apa yang terinstall di dalam diri Anda? Ya, kalau tidak ada skill, tidak ada keterampilan, itu akan menjadi bahaya besar bagi kita nanti pada saat nanti lulus. Percaya saya. Dunia ini dihargai sekarang bukan lagi dari selembar sertifikat, betul? Tapi bisanya apa? Sama seperti saya kalau terima karyawan, kamu skillnya apa? Bukan kamu lulusan S1, S2, S3 dari sini. Enggak, kamu bisanya apa sekarang? Ya, itu yang dicari. Makanya cek ke dalam diri kita, keahlian apa yang dimiliki. Saya lebih senang anak saya bisa komputer. Saya lebih senang anak saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, itu keterampilan. Saya lebih senang anak saya bisa piano, misalnya. Ya, nanti dia bisa pakai untuk survival. Ya, dia bisa untuk cari makan. Dia bisa tidak menjadi tergantung sama orang lain. Ingat ya, konsep kita itu kemandirian. Jadikan dirimu pulau tempatmu berlindung, bukan berlindung kepada orang lain, bukan juga berlindung kepada siapa-siapa. Diri inilah yang paling bisa diandalkan. Orang lain memikirkan kita bisa berapa lama sih? Orang lain bisa mensupport kita berapa jam sih? Tapi kita inilah 24 jam ini hidup bareng terus nih dengan tubuh dan batin kita. Inilah yang layak untuk diandalkan. Oke, adik-adik sekalian, ya, ingat baik-baik ya, lingkungan. Lingkungan ada orang, ada benda. Cek, itu membawa manfaat untuk kita. Ya, oke, excellent. Yang kedua, perilaku. Perilaku ini cukup penting. Ya, perilaku intinya itu cuma ada 3, adik-adik sekalian. Ya, pikiran, ucapan, perbuatan. Setiap hal itu pasti dipikirkan dulu, betul nggak? Nggak mungkin tiba-tiba muncul. Makanya dalam Yamaka, ya, buka di Yamaka itu ayat yang pertama itu, syair yang pertama itu langsung dikatakan juga apa? Pikiran ini adalah pelopor, ya kan? Pikiran ini adalah pemimpin. Segala sesuatu itu kan dimulai dari pikiran. Ya, mau mic yang canggih dipikirkan dulu nggak dibuat? Dipikirkan. Gedung yang megah ini, dipikirkan dulu nggak sebelum dibangun? Dipikirkan. Bahkan baju yang kita kenakan ini dipikirkan dulu nggak sebelum kita milih untuk pakai? Kita mau ke hari ini, detik ini, berada di sini, kita pikirkan dulu nggak untuk kita akan menghadiri acara ini? Pikirkan nggak? Nah, itu sebabnya adik-adik sekalian yang dinamakan dengan cita-cita. Cita-cita itu rupanya dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta kalau saya nggak salah itu cita. Ya, atau bahasa Balinya itu cita. Artinya cita itu apa? Pikiran. Cita-cita itu sesuatu yang dipikirkan dulu. Nah, bisa wujud langsung gitu. Betul? Kalau ini saudara-saudara sekalian, ya, jaga pikiran ini mulai ke arah yang baik-baik, yang positif dan bermanfaat. Nah, yang kedua, perhatikan ya, yang kedua, apa yang sering Anda ucapkan dalam hati? Ya, yang sering Anda ngomong dalam hati itulah self-talk. Itu yang disebut dengan ngomong dalam hati. Itu yang disebut dengan internal dialogue. Itu yang disebut itu ngomong berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, oke? Itu cek sekarang. Lebih banyak Anda ngomong ke dalam diri sendiri itu yang positif dan bermanfaat atau yang sebaliknya negatif dan tidak bermanfaat. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti ini. Ya, tanyakan kepada diri sendiri, atau cek ke dalam diri sendiri. Ya, lebih banyak ngomonginnya apa setiap hari dengan diri sendiri? Ah, ini susah. Ah, ini aku dari background orang miskin, nggak mungkin dia bisa. Ah, aku dari kampung nggak bisa jadi sukses deh. Ya, ah itu sulit.
itu nggak bisa, nggak mungkin, impossible. Atau Anda selalu mengatakan bisa, aku cuma perlu belajar, yakin pasti bisa. Kalau dilakukan dengan telaten tekun pasti berhasil. Nah, Anda di yang sebelah mana? Coba saja cek dengan orang yang berhasil dengan orang yang tidak berhasil. Coba adik-adik semua cek. Ya, pengangguran, tepi jalan dan lain-lain. Coba tanya, Bang, Anda misalnya tiap hari ini, Anda lebih banyak ngomongin apa sih dengan diri sendiri? Ya, lagi ngomong dalam hati itu ngomongin apa sih? Ya, lebih banyak yang bisa atau tidak bisa? Lebih banyak yang susah atau lebih banyak yang berhasilnya? Lebih banyak yang negatifnya atau lebih banyak yang positifnya? Kalau orang yang sukses itu pasti mereka itu lebih banyak internal dialognya itu yang positif dan bermanfaat. Sebaliknya yang tidak berhasil itu yang gagal-gagal itu pasti yang menyalahkan. Ya, ini salahnya dia. Ya, ini karena orang tuaku dulu. Ini karena kakakku dulu. Ini karena temanku dulu. Ini karena dia. Ini karena lingkungan. Ini karena pemerintah. Ini karena itu. Ini karena lihat ya bedanya dari sekalian. Ya. Kita udah different, kita berbeda, kita transform nih sekarang. Jadi apa yang kita pikirkan itu harus yang positif dan bermanfaat. Apa yang kita ucapkan ini juga harus positif dan bermanfaat. Lihat, pikiran bergerak pasti muncul kata-kata. Betul? Kalau muncul kata-kata sebaliknya juga itu pikiran kita sudah bergerak. Inilah NLP, neuro, pikiran. Linguistik itu muncul dalam bentuk ucapan. Ya, perbuatan itu adalah program. Apa yang kita lakukan terus itu akan menjadi habit, program dalam diri kita. Makanya kalau saya tarik 8 jalan mulia berunsur 8, ya, jalan mulia berunsur 8, nomor 2, 3, dan 4 itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, itu apa enggak NLP Bapak Ibu Saudara? Luar biasa kan? Cuma kita mengaplikasikannya itu loh bagaimana? Ya, pikiran mulailah konstan. Isi dari pikiran itu ada apa? Kita di NLP mengatakan itu ada faktor, ada visual, ada gambar. Betul nggak ada gambar? Coba testing sekarang. Bisa nggak Anda mengingat wajah ibu dan bapak Anda? Bisa? Saya nggak ada di sini loh. Bisa nggak Anda mengingat jalan ke kamar Anda? Bisa loh. Betul kan? Berarti ada gambar di sini. Nah, gambarnya itu yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, mikirin yang baik-baik itu juga. Oke, itu visual. Ya, saya bahkan bisa bermain-main seperti ini. Ya, kata-kata negatif itu biasanya tidak diproses langsung sama otaknya. Contoh ya, jangan bayangkan pohon warnanya daunnya merah. Jangan bayangkan. Munculnya apa? Pohon merah. Betul? Ya. Jangan bayangkan, nah ini kayak nasis nih ya. Jangan bayangkan diri Anda seperti aktor atau artis Korea. Nah, jadi ya. Jangan bayangkan gajah, ya, warnanya pink, ya kan? Polka dot. Jangan bayangkan gajah kepalanya kelinci. Jangan loh. Yang terjadi apa? Bayangkan itu. Padahal sudah ada kata tidak. Tidak, kata negasi itu tidak diproses duluan oleh pikiran kita. Pikiran kita menangkap gambarnya dulu, baru memproses kata tidak. Makanya tidak heran kalau suruh anak-anak itu jangan lari-lari, yang terjadi apa? Dia dapat ide lari-lari. Jangan loncat-loncat, yang terjadi apa? Dia sudah ada image loncat-loncatnya, betul? Pada saat kita mau nanti kalau Anda berkeluarga, Anda punya anak, ya, kalau dia mau ke sekolah, bilang, nak, ya, jangan nanti di sekolah, jangan pukul kepala temanmu. Dia malah bilang, thank you ma, ada ide buat pukul kepala teman. Ide ya, belum tentu dilakukan. Tapi lebih baik kita ganti sekarang ke yang lebih positif, ya. Baik-baiklah nanti belajar di sekolah, ya, sama teman yang akur, bahasanya positif kan. Nah, kita kan ada kebiasaan gitu. Ngomongnya semua pakai tidak, jangan nakal, jangan ini, ya, jangan nolong dan seterusnya, ya. Ya sudah, kalau udah terlanjur, jangan berantakin mainan, ya sudah, closing dengan yang positif, habis main rapikan, ya. Oke, jangan loncat-loncat lagi kok, jangan lagi, ya. Mainnya yang tertib, ya. Belum tentu
dia lakukan, tapi dia udah dapat gambaran itu. Adanya gambaran itu men-trigger. Buddha kan mengatakan tadi pikiran pokok, pikiran itu pemimpin, bisa terjadi. Oke? Jadi dalam pikiran ada gambar, kita tahu gitu, ada suara, ya, pikiran itu ada suara juga. Kita bisa loh, coba dengarkan suara gerimis hujan. Kita bisa merecall, pikiran itu canggih banget gitu. Ya, kita bisa menciptakannya dia, yang nggak ada menjadi ada. Ya, nah, disinilah bagaimana kita daya gunakan otak kita ini, pikiran kita ini. Ada perasaan, ya, ada feeling, ya, ada sadness, ada kebahagiaan dan seterusnya, ya. Kemudian ada apa lagi? Bisa kita mencium loh. Coba wanginya ubi bakar kayak gimana? Tahu nggak? Ya, wanginya popcorn tahu kan? Padahal nggak ada loh barangnya di sini. Betul? Kita ini bisa mencecap gitu, ya. Rasa manisnya coklat muncul loh, bisa ya? Nah itulah pikirannya. Bagaimana kita kontrol panelnya ini kita bisa setting, nah itu akan menentukan sangat luar biasa sekali. Nah yang kedua, linguistik itu mulai baik-baik ya, ngomonginnya itu yang keluar itu baik ya. Bayangkan kita ngomongin yang jelek ke orang lain, didengar orang lain, misalnya kamu tukang tipu, kamu itu jahat, kamu itu apa, selalu positif ngomong. Orang yang dengar itu kalau nggak terjadi yang benar bisa pukul balik kita loh. Betul nggak? Itu bisa kita babak belur. Nah, kalau kita menghukum diri kita sendiri, ya padahal di sini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita menghukum diri kita sendiri. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya memang pecundang, saya itu kurang, nggak ada benefit yang bisa saya kasihkan. Kita menghukum diri kita sendiri. Ganti itu, adik-adik sekarang. Nah, mulailah bentuk dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi satu kebiasaan baru. Manusia itu adalah program, makhluk kebiasaan. Ya, mau bangun jam 5, caranya gimana? Kayak kakak, ngomong dalam hati, setelah dipikirkan ngomong dalam hati, praktekkan. Lama-lama nggak usah pakai jam beker, pasti bangun jam 5. Betul nggak? Siapa yang sering bangun pagi coba? Angkat tangan. Oh semuanya gitu ya. Dari kasih makan ya subuh. Jangan kasih sarapan. Karena sekarang 500 kali. Waduh, bisa jadi adik lain. Nah itu menjadi satu kebiasaan kan. Kenapa kanan-kanan kita? Kalau yang kanannya kuat, kenapa ini kuat? Karena dia dipakai terus-terus. Betul? Karena kebiasaan dipakai terus. Tapi pernah nggak lihat orang yang kanan-kanannya misalnya kecelakaan retak di gips, dia harus ujian, dia harus belajar, dia pakai tangan kiri, bisa nggak? Bisa. Bisa loh. Lama-lama dia berlatih itu jadi bisa. Ya, jadi gitu ya. Pikiran itu bisa menjadi habit lewat dilakukan. Ucapan bisa menjadi habit kalau dilakukan berulang-ulang. Perbuatan itu juga bisa menjadi habit. Oke, nah jadi yang pertama kita sudah belajar apa tadi? Environment, lingkungan. Lingkungan ada orang, ada benda. Yang kedua ada behavior atau perilaku. Perilaku ada 3, pikiran, ucapan, perbuatan. Makanya jadikan diri kita ini tempat kita berlindung. Kita nggak ngandalin orang luar lagi. Setuju nggak ya? Terus setuju. Tangan dulu yang nah, saya ke slide berikutnya ya. Ini majunya banyak banget. Bentar ya. Nah ini kita nonton dulu ya. Kita nonton bersama. Ini ada satu video yang sangat bagus. Many other aspects of our personality are formed by what happens in the early years of our lives. During childhood, all parents can influence how their baby's brain physically develops by the way they play with and teach their children. Childhood is the most important phase in our personality's development.
reason why our experiences as youngsters is so crucial to our future personality is because of what's happening in our brain. Every child's brain is growing in a truly amazing way. And it's all going on at the tiniest level. As young children, our brain cells or neurons are sprouting branches to create more connections with one another. But at the same time, almost as quickly, other branches and their connections are being pruned. It means that different aspects of our personality are growing in our brain as we grow. This constant growth and pruning of children's brains is shaped by what's happening around them and how they react to it. So, specific experiences in childhood can help to form specific personality traits. And this is how it happens. The way a particular experience shapes our personality in childhood is rather like walking through a field of wheat. When children have a new experience, whether good or bad, neurons in their brain make new connections. These connections form pathways. And it's these pathways which affect the way children behave not only now, but also later in life. In the beginning, these pathways are hardly there, just like the trail we leave in a field of wheat for the very first time. But if, as children, we have the same experience several times, our behavior begins to form a pattern, and the pathways in our brain become better established. Until finally, we've created the equivalent of an expressway. A new aspect of our personality has formed. The characteristics we develop in childhood are those most likely to stay with us for the rest of our life. Menarik, adik-adik sekalian, sudah mulai ada gambaran belum? Apa yang kita lakukan dalam behavior tadi, perilaku kebiasaan, itu bukan cuma kelihatan seperti apa adanya. Nah, inilah di dalam otak kita, dia itu ada jalur neuron, ya, yang saling berkaitan antara sel otak itu yang disebut dengan sinaps. Apa yang sering kita lakukan, dia akan memperkuat dan membuat ototnya itu lebih kuat. Yang kita nggak pakai, dia itu makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu sebabnya tangan lemah kita tidak sekuat tangan kuat karena dia jarang digunakan. Ya, contoh seperti kita bisa naik sepeda, ya, rata-rata saya yakin bisa naik sepeda, kan? Nah, itu sudah terbentuk kebiasaan itu. Pada saat kita naik sepeda, apakah pertama kali boys langsung bisa? Enggak. Lakukan lagi, berulang, again, lagi dan lagi sampai bisa. Sama juga belajar bahasa asing. Enggak langsung sama mereka bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, enggak. Awalnya sulit, iya. Kenapa? Karena belum ada koneksinya di dalam otak kita. Belum menjadi kebiasaan. Tapi pada saat menjadi kebiasaan, ya seperti suhu dunia sampai bahasa Mandarinnya nggak usah lagi lihat kamus, jadi kamus berjalan. Bisa castistus gitu kan? Benar nggak? Dalam apapun bidang yang kita kuasai itu karena kebiasaan. Ya, jadi hati-hati. Ya, ada yang mengatakan practice makes perfect. Betul atau betul? Ya. Ini betul kalau kita praktisnya terhadap hal-hal yang baik saja loh ya. Kalau kita buat itu misalnya jago berbohong, practice makes perfect. Betul. Jadi jago bohong. Jadi jago nyuri. Practice makes perfect. Pikiran kita itu netral. Apapun yang dilatih dia jadi.
Dia itu nggak mengatakan, kata ini jelek jangan dilakukan. Enggak. Apapun yang masuk di sini dilakukan berulang-ulang. Seperti yang tadi, anggap aja ini ladang gandum atau sawah ya. Ya kita lalui sekali, tipis kan. Tadinya nunduk saja. Tapi kalau berulang bolak-balik dilakukan terus-terus, dia itu bisa jadi highway, jadi jalan dia. Hati-hati. Ya, jadi pepatah practice makes perfect itu lengkapi. Ya, practice makes perfect, yes. Only for the good ones. Hanya yang itu yang baik. Nah ini loh, kita makin bijak ya, kita makin pintar ya. Ya makanya kita kalau bergaul dengan orang bijak, orang-orang yang membawa kita kebaikan, kita mendapatkan ilmu kan, pengetahuan yang kita bisa lakukan. Ya dari sekalian ya, mulai pilah-pilah sekarang. Karena kita tidak mengandalkan orang lain lagi. Saya mau sukses, saya mau gagal, urusannya di sini. Kalau gagal itu karena saya tidak nyalahin orang lain. Sukses, saya berjuang dengan keras untuk kesana, membuat jadi habit. Jadi itu gampang. Pada saat Anda bisa goes sepeda, Anda bisa berenang, ya kemampuan itu sudah ada, itu gampang. Merem pun istilahnya itu nggak usah dipikir-pikir lagi, betul? Gampang. Sekarang kalau sudah naik sepeda, sekian lama nggak ini, cuma perlu penyesuaian sebentar. Oke, ya mulai dipilah-pilah, mulai dipelajari. Oke, saya ambil terus saya ambil. Nah ini kemampuan nih. Yang pertama tadi apa? Environment. Yang kedua behavior. Ya, behavior ada apa? Pikiran, ucapan, perbuatan. Pilih yang baik, lakukan berulang-ulang. Setuju? Setuju. Kita tepuk tangan untuk ini. Nah kemampuan. Ini penting banget. Ya, ini penting banget. Yang kita sharing hari ini adalah kemampuan. Kemampuan itu urusannya apa? Knowledge. Urusannya otak, ya, tapi pengetahuan saja tidak cukup. Dia harus dipraktekkan. Itu menjadi skill. Ingat ya, belajar kemampuan kita ngomongin berarti pengetahuan dan juga keterampilan. Ini penting banget, ya, penting banget. Ini ada studi yang dilakukan oleh Profesor Mihandi Almarhum, ya, profesor dosen peneliti di Chicago University Amerika, beliau menemukan ini. Ya, lihat. Kalau kita ini titik tantangannya atau masalahnya tinggi, ya, challenges ini skill keterampilannya ini di sini rendah, sini semakin tinggi. Tantangan sini rendah, ini semakin tinggi. Kalau tantangannya tinggi di titik ini, kemampuan kita masih di level yang rendah di sini. Yang terjadi itulah anxiety, cemas, stres, takut, tak berdaya. Oke, paham ya? Kalau kita tantangannya nih, kita belum bisa berenang, atau belum bisa komputer, atau belum bisa menguasai satu pelajaran, tantangannya tinggi nih, kita belum mampu, keterampilan kita nggak ada, ya, semakin jauh jarak kemampuan kita dengan tantangan tersebut, kita akan semakin takut, kita semakin akan cemas, kita akan semakin stres. Betul atau betul? Betul. Inilah tugas kita. Jangan pasrah. Yang kita harus lakukan adalah tambah pengetahuan kita, baca, nonton YouTube, tanya teman, tanya suku, tanya teman-teman yang bisa, belajar, kemudian praktekkan skill ini. Setuju? Setuju. Sehingga pada satu saat, tanpa Anda berlatih ya, seperti contoh misalnya berenang ya belum bisa, levelnya harus bisa berenang, besok lagi harus mampu untuk ngambil nilai, ya sekarang belum bisa, repot, stres pasti, mau nyemplung gaya kotor, mau gaya batu, gaya apa, tenggelam nih pasti, stres, takut nggak? Takut, cemas, ya tubuh memberikan respon apa? Pucet, ya responnya pucet, keringat dingin, jantung berdebar dan seterusnya, betul nggak? Itu respon tubuh. Makanya harus memberikan meaning yang benar, harus memberikan arti yang benar. Bahwasanya itu jangan dimusuhi, jangan kepala kita seperti burung unta lihat singa di belakang ngejar kita, kepalanya masukin ke dalam pasir dengan tidak melihat, menutup mata dengan mengungkuk kepala dalam pasir. Bukan berarti tangannya hilang loh, bukan berarti singanya hilang loh.
tiba-tiba langsung dimakan. Betul nggak? Nah, kita itu harus belajar, tingkatkan kemampuan kita itu. Stres, jangan membuat lebih stres lagi, jangan menghindar. Ya, tubuh memberitahu, tubuh ini, ya. Nah, ini kita main-main sebentar ya. Ini linguistik ini menarik sekali ya. Sakit dari dalam tubuh ini itu bagus atau jelek? Ayo, di utak-atik ini. Pola pikirnya nih, hari ini digosok. Sakit itu baik atau jelek? Umumnya jelek kan ya? Tapi bisa bayangkan nggak kalau tidak ada rasa sakit, dilindas sama ban kontainer yang gede-gede di Tanjung Priok ini, apa yang terjadi? Putus. Betul nggak? Betul. Lupa itu bagus atau jelek? Secara umum jelek loh ya. Tapi kalau lupa waktu ujian itu benar. Itu jelek. Lupa ATM itu jelek, nomor PIN nggak bisa ambil duit. Tapi melupakan fobia, melupakan mantan, itu bagus atau jelek? Nah, tapi kalau hutang jangan lupa loh, bahaya itu wajib gitu. Oke? Nah, yang lain lagi, misalnya apa? Ketawa, bagus atau jelek? Bagus ya. Coba ketawa di rumah duka, coba saya mau cek. Temennya, papanya baru meninggal gitu, terus ketawa katanya bagus loh. Nah, coba ke rumah duka kamu ketawa gitu, jelek loh. Oke, yang lain. Rajin bagus atau jelek? Bagus. Secara umum bagus. Tapi pada saat nanti udah berhasil nih, udah banyak duit, udah sibuk kerja dan lain-lain, Anda pergi ke Bali, ke Hotel Kempinski, Anda itu lihat check-in di kamar, ada debu, ada kotor, ada pasir, kemudian Anda rajin, ambil sapu, Anda sapu, kotor, Anda pel, bagus atau jelek? Dalam hidup ini, adik-adik semua, itu tergantung, itu semua kontekstual, ya. Kita itu ilmunya itu harus bisa fleksibel, tergantung di mana kita berada. Lupa waktu ujian jelek, ya, bahaya, ya. Apalagi melupakan, ya, ulang tahun istri seperti Pak Basuki misalnya, wah bisa perang dunia, itu jelek. Tapi melupakan luka batin itu bagus. Melupakan masalah-masalah yang tidak itu fobia itu bagus. Tergantung, makanya tergantung. Ketawa bagus, iya. Kalau lagi seperti ini kita harus bahagia, iya. Tapi lagi teman berduka, jangan kita jadi ketawa, itu meledek namanya. Oke, tergantung. Skill set kita lebih banyak nih. Termasuk sakit itu bagus di konteksnya. Ya, pada saat kaki terluka, bisa tahu rasa sakit itu bagus. Kalau nggak tahu rasa sakit itu jadinya bahaya. Ya, tapi kalau sakit itu kita biarkan. Ya, seperti penyakit kita malas itu dibiarkan, itu tidak bagus. Oke, nah balik lagi ke kemampuan. Kita harus apa? Belajar terus, pakai tidak henti dan praktek. Knowledge itu intinya adalah belajar. Ya, skill itu intinya adalah praktek. Nah, inilah yang disebut oleh Profesor Mihadi. Kalau sudah di sini, ya skillnya rendah, seperti berenang nggak bisa. Prakteklah, naikkan skillnya, ya, tingkatkan skillnya, belajar terus. Jangan kalau minum air kapok, berhenti, nggak bakal bisa. Bayangkan waktu bayi dulu, pada saat sudah mulai belajar jalan, itu jatuh nggak? Benturan, benjut nggak? Coba pada saat itu Anda mengatakan, aduh mah kapok, jatuh sakit, benjut, oceh, bruises, nggak mau. Seumur hidup sampai sekarang nggak bisa jalan, setuju nggak? Setuju. Ya, waktu Anda belajar naik sepeda jatuh nggak? Luka nggak? Luka, kegores, iya. Mungkin ada juga sampai harus diperban dan seterusnya. Tapi disitulah titik tantangannya. Anda terus belajar atau stop. Pada saat stop tidak ada hasil. Belajar bahasa asing sama juga, susah. Ya. Belajar apalagi Mandarin, handintingnya, iya kan? Dan karakternya, kayak seterusnya, susah nggak? Hasilnya susah.
Nah disitulah challenge, Anda berhenti atau lanjut. Kalau Anda lanjut, Anda mengikuti ini, geser dia ke kanan, skillnya naik. Pada saat tantangan, masalah dengan skill Anda naikkan, ya, itu disebut dengan mengalir, flow. Pada saat tantangan dengan kemampuan itu selaras, seimbang, itu Anda nikmat sekali. Betul nggak? Makanya kenapa orang-orang yang sudah sampai di level kemampuan dan tantangannya itu setara, mereka menikmatinya. Benar kalau udah bisa, udah jago, ya, Anda itu peaceful banget. Ya, memasak awalnya susah loh untuk yang putri-putri, betul nggak? Betul kan? Karena belum terbiasa. Tapi lihat deh, kalau nanti dibawa Pak Basuki ke Muara Karang tukang sapu ikan, ya, nggak usah lihat lagi kuenya 500 gram, nanti telurnya berapa, garamnya berapa, udangnya berapa, dan seterusnya. Dia gini aja terus ya, betul nggak? Nggak ada lagi ditimbang, tidak ada lagi ini garam berapa, merica berapa gram, udah pakai kebiasaan. Bisa nggak? Bisa. Ya, dia tuh udah otomatis. Manusia itu ada kebiasaan dan seperti itu. Bagi yang main basket, pasti saya yakin tahu sekali. 3-point shooting itu dari jauh. Kalau dia latih terus-terus itu gampang loh. Karena sudah kebiasaan. Apapun yang namanya level mastery, yang sudah jago sampai master, dia sudah luar kepala. Tadi kata suhu, saking luar kepalanya nggak ada yang nyantol di kepala. Ya, masterinya itu maksudnya yang nyantol ya, yang mendarah daging, menjadi second nature kita, menjadi kebiasaan kita. Oke, apapun yang pertama, ingat sekali lagi pikiran tidak bedakan yang baik dan yang buruk. Sepanjang dia dilakukan berulang-ulang, dia akan jadi di situ. Oke, begini sekalian. Jadi intinya adalah bagaimana kita agar level tantangan dengan kemampuan itu selalu selaras. Oke, paham ya? Di sini loh. Mulai tahu gitu kan. Nah, ada juga sebaliknya. Anda jago banget nih, skillnya tinggi ini, tapi tantangannya rendah. Lihat, skillnya di tengah sini, tapi tantangannya ya. Contoh apa? Main bulu tangkis sama anak SD. Bosen nggak? Inilah dia order. Bosen. Ya, kita jago banget nih. Dengan adik-adik TK, udah malas banget. Ya, atau nanti saat kita ajarin nih skill baru ini susah di awalnya saja. Kalau Anda komitmen, Anda serius, Anda keluar mentok, Anda pakai positif, Anda tanya Pak ini gimana solusinya, ini caranya gimana. Sepanjang Anda tidak berhenti, karena ini Anda tahu ini untuk kebaikan, Anda terus lakukan praktek, makanya akan Anda bisa. Nanti kalau udah jago banget nih, Anda sudah jago banget, ya kayaknya udah kebiasaan ya, ini rutinitas ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Anda naikkan tingkat tantangannya. Oke, dengan cara apa? Tambah lagi unit bisnisnya misalnya, tambah lagi produknya yang dijual, naikkan level tantangannya. Ingat ya, sekarang kita mulai nih, perbaiki semua, resetting ulang nih. Ya, kalau targetnya 100, Anda kemampuannya sekarang masih 50, ya, kan susah ya. Ya, apalagi di bawah 50 misalnya, kan susah ya. Ya, apa yang kita lakukan? Bukan targetnya diturunkan supaya sama dengan 20 kemampuannya. Itu tidak maju. Nah, adalah kemampuan yang ditambah sampai harus sama dengan level tantangan, ngikutin model ini. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita nonton satu video lagi yang sangat luar biasa. In this line of work, you need strength as well as instinct. Bentar ya. In this line of work, you need strength as well as instincts. Put it right here. Check this out. Ready? Go! That's why you picked me. Being a receiver is not about physicality, speed.
It's about sin and the art of receiving. Sing without sin. Feeling, emotion, reaching out. Sing without sin. Look out. Pick me. I am your choice. In this league, if there's a hole, no matter how small, you gotta be able to get through it. Check this out. Yeah. In your league, you gotta stick with you. Your league. It's really only 2:59. I hate it when I do this. Check it out. It's time to pick me. It's your move. Bagaimana adik-adik sekalian? Silakan tepuk tangan dulu untuk yang kemampuan yang mau memperjuangkan orang yang luar biasa. Artinya apa? Sulit kan yang mereka lakukan itu kan? Tapi yang langsung tiba-tiba mereka bisa? Enggak kan? Praktek, belajar. Makanya itu ada pepatah yang dari atasan saya waktu itu yang mengatakan, tidak ada orang mati karena kerja keras. Tapi yang pasti orang akan mati dulu kalau dia nggak kerja. Betul? Pertama kalau kita setuju. Practice makes perfect. Yes, kita pilih yang latih seperti mereka. Apapun itu bisa. Dalam batas-batas manusiawi itu mampu. Yakin. Mereka seperti itu bisa karena dilakukan, dipraktekkan. Ya, jadi adik-adik sekalian sudah mulai dikasihkan mental map, gambaran, success story, contoh-contoh orang. Ya, jadi pengetahuannya sudah mulai bertambah lagi. Nah, seperti ini Pak, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Setuju nggak? Ya, kita belajar untuk maju sehingga kita bisa nanti kita bagikan kepada yang lain-lain, supaya mereka juga ikut maju, supaya mereka juga ikut berhasil. Oke? Nah, itu yang positif dan bermanfaat. Ya, saya lanjut. Nah, satu tadi apa? Yang kedua tadi apa? Behavior, perilaku. Yang ketiga tadi apa? Capability atau kemampuan. Ya, ingat ya, sudah mulai direkam nih. Nanti pulang dari sini diingat-ingat kembali apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, belief, keyakinan. Ya, belief itu bukan tentang saya benar, kamu salah. Bukan. Itu lebih kepada satu set prinsip dalam diri kita. Ya, nilai-nilai dalam diri kita. Apa yang kita yakini yang bisa membawa kita pada kesuksesan. Oke? Makanya cek dalam diri kita, ya, lebih banyak empowering belief atau disempowering belief. Ya, empowering itu seperti apa? Bisa, yakin kalau aku praktek, aku lakukan, aku belajar pasti bisa. Atau disempowering, ini kalau sulit deh, aduh ini dosen-dosennya dan segalanya terlalu berat deh, aduh ini matematikanya nggak masuk akal deh, aduh aku jelek, aduh aku hidup, aku dari kampung, aduh aku hitam, aduh aku nggak menarik, aduhnya banyakkan daripada bisa. Ya, kalau punya disempowering belief sudah, itu kata-kata dalam hati itu pasti bermain, kaitannya ke sana itu, self talk. Ya, nah ini pernah lihat ya, orang jalan sendiri di jalan, tapi dia bisa ketawa sendiri. Ya, bisa ngomong sendiri. Nah, itu orang-orang antara dia stres atau dia lagi komunikasi dengan diri dia sendiri. Kita juga mungkin seperti itu kadang-kadang. Betul ya? Nah itu, tapi kita mulai kontrol. Mulai dia ada kata-kata yang jelek. Stop. Linguistiknya tadi kan teorinya apa? Harus yang positif dan bermanfaat. Positif saja tidak bagus loh.
harus ada manfaat. Misalnya jalan ke depan jurang nih, ya, positif, bisa, ayo, you can do it, jurang, jalan terus, pasti bisa. Iya, ini belum mati. Bermanfaat nggak? Enggak ya, don't do that, gitu. Ya, kita makin pintar, makin cerdas, makin freshnya. Ya, sekolah tinggi kita ini kan maha freshnya. Ya, sudah freshnya kebijaksanaan, wisdom, mahal lagi. Betul? Nah, kita sudah sini juga mahasiswa, mahasiswi. Jangan kita juga masih bingung gitu. Ya, setelah belajar ini kita harus, saya udah nangkep nih, saya udah tahu nih. Ada contoh orang, saya pengennya kayak gimana. Set direction, ya, do it, gitu. Ya, jadi beli bukan urusannya benar atau salah, tetapi itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Cek ulang. Setiap ada kata-kata yang muncul, setiap ada pikiran yang muncul, cek ulang. Ini bermanfaat ya? Ini membawa hasil tidak? Ya, pernah dengar cerita ada dua kakak beradik, ya, yang satu sukses banget, yang satu terpuruk, homeless, tidak punya pekerjaan, miskin, pemalu. Dua-duanya ditanya, kenapa? Yang sukses ditanya kenapa? Karena orang tua saya. Yang mabuk, yang gagal, kenapa? Ditanya alasannya, karena orang tua saya. Kenapa emang orang tuanya? Bercerai, KDRT, berantem, pukul-pukulan, bisa. Dia terdampak, dia menyalahkan keadaan itu, yang gagal itu, blaming, menyalahkan. Dia memilih jalannya. Yang sukses mengatakan orang tua dia juga, loh, kok beda? Karena dia memiliki ini, empowering. Karena saya sudah melihat pahitnya keluarga yang datang, yang bercerai, yang pukul-pukulan, yang mabuk-mabukan, maka saya tidak mau seperti itu. Hidup itu pilihannya. Benar. Meaning, makna, arti yang kita ambil dari setiap kesempatan itu mempengaruhi perilaku kita. Semua yang kita lihat ini sama. Yang kita alami di sini itu sama. Tapi bagaimana kita memberikan makna, bagaimana kita memberikan arti, itu akan menentukan perilaku kita. Yang gagal tadi memberikan arti, hidup ya harus kayak gini. Aku dapat contohnya orang tua aku kayak gini, ya aku kayak gitu. Keras, beringasan, mabuk-mabukan. Tapi yang satu mengatakan nggak mau kayak gitu, itu tidak baik. Ada yang lebih baik. Ya, dia memberikan makna, mereframe itu. Dia jadilah seperti itu. Nah, hidup kita juga seperti itu adik-adik sekalian. Saya seperti ini, maka apa yang kuberikan? Yang baik atau yang salah? Oke? Value itu nilai. Nilai itu urusannya adalah apa yang penting. Ya, makanya dalam diri kita, coba cek ya adik-adik sekalian. Cek dalam diri kita. Apa yang penting dalam diriku sekarang ini? Proyeksikan Anda nanti lulus, Anda mau jadi apa? Proyeksikan nanti setelah 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Anda mau jadi seperti apa? Nah, cek ya, apa yang penting bagi diri Anda? Value ini akan menjadi motivator yang paling besar, ya, motivator yang paling utama dalam diri kita. Kalau kesuksesan menjadi pertama, Anda 24 jam pun Anda oke untuk standby untuk mengejar. Ya, value itu bisa saja keluarga. Kalau keluarga ada apa-apa, Anda prioritaskan. Itu dorongan, tanpa dimotivasi seperti ini akan ada jalan sendiri. Anda akan kerja sendiri, itu motivasinya. Ya, jadi value ini susun ulang. Apakah value Anda itu santai? Nah, santai bermanfaat enggak? Kalau santai sudah dalam level yang sudah cukup, silakan. Karena kita itu bicaranya itu adalah kontekstual. Kita di titik mana sekarang? Sudah saatnya kita santai? Atau sekarang kita harus berjuang, menambah apa? Pengetahuan, menambah skill, menambah network kita, menambah kenalan kita, atau kita tidur-tiduran santai-santai, ya, di saat orang lain berusaha dengan cepat sekali, ya, perubahan ini sangat cepat sekali dengan digital ini, apalagi sekarang sudah masuk dunia baru lagi metaverse dan seterusnya. Oke? Apa yang penting? Set ulang. Yang usia seperti ini harus usia yang berjuang. Oke? Kita lanjut. Identity. Nah, saya tanya nih, adik-adik sekalian. Apa identitas yang Anda genggam sekarang?
identitas tentang Anda. Kalau dalam satu kalimat, Anda mau ngomongin apa menjelaskan diri Anda? Saya adalah. Nah, yang dijelaskan itu yang bermanfaat tidak? Membawa Anda sebagai semakin greget tidak? Atau Anda mengatakan, aku tidak siapa-siapa deh, aku dari kaum yang terbuang deh, aku itu biasa saja deh. Enggak. Kita itu mendeskripsikan, membentuk, membangun citra diri, identitas kita. Itu yang powerful gitu. Ya, yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain dan juga lingkungan. Itulah semangat makanya kan. Tidak menyelamatkan diri kita sendiri saja, tapi kita membawa makhluk lain terbuat dari masalah mereka. Nah, dalam bisnis juga seperti itu, mindset yang benar seperti itu. Bukan menurut duit sebanyak mungkin untuk kantong sendiri loh ya. Kita dapat dulu, kita bantu lagi yang paling lain, saudara kita, teman-teman kita. Itu semangatnya namanya. Betul kan? Oke? Ya, ya, itu identitas. Rumuskan identitas Anda dengan baik. Oke? Kita udah agak cukup jauh ini. Lingkungan, ya, environment. Yang kedua itu apa? Capability, ya. Bukan, yang kedua itu behavior, perilaku. Yang ketiga, capability. Oke, kemampuan, ya. Sebenarnya bisa tinggal contek sih, tapi kejauhan. Ya, ada belief, apa yang kita yakini, ada value, ya, ini sudah sampai ke level identity. Oke, ya, saya ulangi secara cepat ya. Environment, lingkungan. Kedua ada behavior, ada perilaku. Ya, ingat dicatat ya kalau mau. Ketiga kemampuan, kita berbicara kemampuan. Kita berbicara yang keempat itu value. Kita berbicara belief. Kita sudah bicara identitas, siapa tentang diriku. Oke? Nah, yang keenam, yang terakhir, ketujuh, yang terakhir, purpose. Apa tujuan Anda lahir di dunia ini? Nah, apakah cuma lahir, makan, tidur, dan repeat? Bangun, tidur, makan, gitu lagi, ulang lagi, kayak gitu. Atau ada sesuatu yang lebih besar yang Anda ingin capai? Ya, kalau dalam hidup Anda lihat Buddha Gautama itu contoh yang sangat luar biasa. Beliau itu, kalau kita dulu, ya, zaman saya tukeran diary untuk isi apa cita-cita, tulisannya basic banget, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Keren. Iya kan? Secara itu sama, copy paste, semua murid sama cita-citanya itu. Atau kalau dulu dokter atau apa, ya, beliau Buddha itu beda. Mission of life, purpose of life. Beliau apa yang beliau sampaikan? Ya, mencari obat untuk mengatasi usia dan mengatasi kelahiran, usia tua, sakit dan mati. Siapa di dunia ini, yang planet ini yang bisa seperti beliau? Luar biasanya, purpose of life. Ya, orang juga biasa mau jadi dokter, mau jadi YouTuber lah, secara keren dia. Tapi siapa di dunia ini yang beliau bisa mengambil purpose yang begitu luar biasa dan ngajari sehingga murid ini supaya lebih damai, keluar dari samsara penderitaan. Beliau mengelana jalan kaki 45 tahun. Saya damai nyata ke India, naik bus saja sudah pegel-pegel badannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda sudah pernah di sana, Anda tahu gitu. Beliau jalan kaki, ya, jauh-jauh tempatnya. Kalau nggak punya purpose seperti itu nggak bisa. Ya, Mother Teresa, Ibu Teresa, luar biasa. Purpose-nya apa? Ya, membantu yang kaum miskin, yang kaum papa nggak bisa dibantu. Itulah. Ya, kita harus punya misi yang lebih besar lagi di dalam hidup kita ya. Ya, tanyakan. Ya, tanyakan. Kalau nanti saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai apa? Ditulis di nisan atau makanan. Di sini lahir orang yang cuma makan, tidur, ngabisin waktu secara percuma. Atau di sini orang yang sudah membantu sekian banyak orang, sekian juta orang dari apa yang dia lakukan. The choice is yours. Oke? Bisa tanyakan juga legacy apa yang ingin ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Oke? Itulah yang kita lakukan. Intinya, dari Profesor Seligman mengatakan ini
tahapan paling rendah, lesson life. Kita ingin panca indera kita tercukupi makan, sandang pangan, dan lain-lain tercukupi. Pada saat naik level itu disebut dengan good life. Good life itu kita mengerjakan yang kita suka kerjakan. Itulah good life. Jadi ngeflow, tantangan, kemampuan ngeflow. Nah, yang paling tinggi ini adalah yang disebut dengan higher purpose. Ya, itulah yang tertinggi. Ya, tujuannya itu adalah membantu orang lain. Lihat ya, contoh. Kalau di sini ada donor darah, ya, kalau Anda ikut, Anda membantu orang lain, nyawa orang lain. Darah itu tidak bisa dibeli dan seterusnya. Tapi pada saat ditusuk, mungkin ada rasa sakit sedikit, Anda mengeluarkan yang terbaik dari tubuh Anda. Darah yang tidak bisa dibeli di tempat manapun. Tapi Anda bahagia bukan setelah memberikan donor tersebut. Atau baksos, atau Anda membantu teman Anda keluar dari masalahnya, itu akan lebih bahagia daripada cuma sehari-hari monoton gitu saja. Ya, Anda bisa cek, ya, sehari-hari Anda kalau bisa menyelesaikan sesuatu masalah teman Anda atau PR Anda ada hasil, Anda akan lebih bahagia daripada Anda dikasih waktu nganggur 24 jam enggak apa-apa. Setuju adik-adik sekalian? Ya, mulai dari sekarang kita harus mulai desain hidup kita transform diri kita, ya. Jadi intinya, ya, ini sudah end of slide. Jadi intinya adalah 7 bagian ini: environment, lingkungan, behavior, perilaku, kemampuan, keyakinan kita yang baik-baik, value yang bagus, identitas kita, dan purpose. Capai lagi. Bayangkan Anda ke depannya mau jadi apa? Ya, lihat secara real. Bayangkan, jadikan cita-cita ini dicapai. Ya, jangan menyusahkan orang lain, jangan memberatkan orang lain, jangan membuat orang lain menjadi kita itu beban mereka. Sebaliknya kita menjadi bodhisattva, ya, yang mengatasi masalah, memberikan solusi untuk kebaikan orang. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat.